Soalnya kami bilang gitu. Boleh minta PPT ya teman-teman bisa. Oh boleh. Gitu. Nanti tahun gitu. Mama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya semangat. Jadi kalau jawab, walaupun hari ini masih belum sarapan, ini saya ingin suaranya menjawab lebih jelas. Oke, semoga nanti yang menjawab salam saya dengan semangat. Lulusnya tepat waktu, nilainya kumlot, sertifikatnya kumlot. Amin. Terus kalau sudah sukses bisa naik gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya mau bilang jauh-jauh dari Blitar, kayaknya Blitar sudah dekat cuma 1,5 jam. Cuma karena pertama kali saya masuk Finkes itu selama saya lulus, saya sudah lulusan UB juga 2011. Terus baru pertama kali hari ini kampus baru sangat luar biasa, saking luar biasanya sampai nyasar ke sebelah sana. Rumahnya siapa? Saya ikut Google, akal-akal seperti dia rupanya juga nyasar. Oke, perkenalkan, saya dulu Mas. Perkenalkan teman-teman, saya Rahma Yunawan. Saya Rahma Yunawan, Blitar 28 Juli, karena Asida ya, alhamdulillah. Kalau di mati saya udah sendiri soalnya. Terus Blitar ini, ada yang mana Blitar? Ada, masih beda. Blitar mana Mas? Waduh Mas, setengah jam nih. Kamu cepat. Kamu cepat ini berarti kamu juga mau jatuh. Ya, maksudnya kamu cepat mana ya? Coba kamu lihat dulu. Kata-kata tes itu mau kita tenang. Kalau malah bahasa Indonesia, kalau campur-campur biasanya memberikan. Kasih nih banyak, kita mana? Oh sudah, kalau juga. Apotek kita akan. Oh bensin, iya. Sama rumahnya Pak Bambang. Rumahnya Pak Agus. Oh ya itu. Ya, itu terima kasih Pak. Nanti kalau teman-teman praktek ke di pelayanan kami, nanti sudah di situ banyak makanan-makanan yang terutama di perempatan itu ada sop. Sop ayam ini masih ada. Sop ayam itu yang jual itu orangnya sepuh, mungkin sekitar 70-an. Juli ya, masih 7 bulan. Kalau jual asal merokok. Cewek nggak cowok, cewek merokok. Bukan. Saya mengamati semua hal tentang lansia termasuk makanan. Ya, makanannya tentang lansia termasuk. Jadi kalau yang jual itu sepuh-sepuh saya senang.
Yang sebelahnya tadi kita orang kita lihat kita memang tahu sama apa tadi. Oh, kita sih apa? Ke utara, ke kiri. Ke kiri. Gak ngerti lagi kidul. Ngerti lagi kidul ini. Teman-teman jangan kalau besok sudah mulai KKN di tempat desa harus tanya kanan dan kiri. Jangan sampai bilang rumahnya mana ke arah timur. Dari Pak, rumahnya mana ke utara. Benar itu. Dari stasiun kiri ya. Sama yang Sukol, saya rumahnya Sukol Mangkun itu. Topang. Tinggi. Sudah nanti gitu ya. Cara mengenal lansia itu memang salah satunya dari makanan. Makanan kita bisa mengenal kondisi lansia itu dari kondisi baik atau tidak. Saya itu suka makan gitu. Ada beberapa makanan-makanan yang legend di kota ini dan Blitar itu. Nanti teman-temannya kalau pas praktek ke sana harus nyoba. Itu biasanya rasanya memang berbeda. Karena suatu saat pernah saya nangis gara-gara mungkin kondisinya sudah mulai pikun ya. Jadi ada tempat di itu namanya nasi tahu yang digoreng. Kalau di sini mungkin tahu kan digoreng terus dipakai kecap. Saat itu mungkin kan kondisinya sudah tidak bagus. Tahunya itu dimasukkan, ditinggal tidur, nanti masak, ditinggal tidur, terus diangkat lagi. Nanti tahunya itu masih dalam kondisi yang baru dimasukkan, terus dihadirkan lagi. Jadi sama dikecap. Jadi rasanya kayak tahu mentah yang dikasih kecap. Tapi nanti juga benar, saya juga ada. Nah kayak gitu saya dulu sampai tangis sih, dulu kok enak, sekarang kalau enggak seperti yang itu. Begitu. Terus saya dari SKUD, perawatan saya PT, ini Instagram saya, ini YouTube saya, karena memang dua-duanya ini memang fokus ke kelansiaan. Tapi kalau yang di IG itu biasanya cuma untuk pengenalan saja, nanti cuma kedua, cuma nanti fokusnya kelansiaan. Boleh dicek, boleh di follow, alhamdulillah. Meningkatkan juga. Terus Instagram kantor, kita lihat kantor saya seperti apa dengan hasil bisa kita di Instagram saya. Instagram saya. Oke, gini teman-teman. Ini tadi bukan panti, tapi pelayanan bersama. Jadi UPT pelayanan bersama itu merupakan salah satu UPT di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berfungsi melayani lansia terlantar. Lantar ya, bukan apa itu mati tidak. Jadi kalau masuk nantinya punya dinas sosial itu enggak. Jangan berpikiran kalau dinas sosial tanya tahun berapa, sebulan berapa, enggak ya. Di pagi kita itu enggak. Gratisnya pelayanan mulai apa? Sandang, pangan, papan, balik apa? Pembelajaran jenazah dari papan. Nyambung. Alhamdulillah masih kuat lah tenaganya. Jadi gratis itu semua gratis. Jadi kalau jangan pikir nanti kalau di masyarakat atau di sekitar Anda ada yang lansia pelanggar bisa dibawa ke kita. Jadi tanya, maksudnya dinas sosial siapa? Gratis. Ya, kalau di Malang itu nggak ada, Malang itu kayaknya yayasan, dia ada beberapa yang kalau di tempat kita gratis. Lanjut. Nah, UPT PSDW Blitar itu ada dua, di Blitar sama di Tulungagung. Jadi kalau teman-teman ada PSDW di Tulungagung,
itu miliknya buta cabangnya. Nah, seperti inilah. Ini dekat sekali rumah sakit. Itu teman-teman praktek di rumah sakit dekat kami. Terus jenis-jenis pelayanan kita ada 4. Yang pertama pelayanan bentuk mental. Jadi keagamaan. Ya, memang lansia itu terus disupport karena salah satu tumbuh kembangnya lansia itu adalah menerima kematian, persiapan kematian. Salah satunya adalah meningkatkan amal ibadah. Tapi ya tidak sedikit juga diajari agama mengikutnya kemana-mana. Ya karena mereka keyakinan. Jadi kita juga nggak bisa membedakan. Kita masih jelas agama, tapi kalau keyakinan kita nggak punya. Misal dia hari ini ngasih kembang apa, besok malam apa, suruh pakai pipa, itu kita nggak bisa memfasilitasi. Lanjut. Karena agama mental, kedua adalah fisik. Nah ini papan makan, pakaian, pemeriksaan kesehatan, olahraga, dan ATM. Pakaian kita kasih setiap 1 bulan, 1 tahun 3 kali. Terus pemeriksaan kesehatan dari puskesmas dan juga ke rumah sakit terdekat dan rumah sakit juga. Terus asrama, makan dan minum itu sesuai dengan konsultasi gizi setempat. Lanjut. Nah ini seperti ini kita kegiatannya. Kita sebenarnya. Keren ini. Ini tapi yang pakai karyawannya. Ini banyak pakai ini juga. Tidak bisa. Banyak pakai yang ini aja. Ini banyak yang ini aja. Permainannya ya mainan takjil sama magician. Jadi kalau sudah tua itu mainannya bukan mainan apa ya orang tua itu kayak mainan modern enggak, kita kembali ke masa lalu. Mainannya puzzle, magician sama perpustakaan. Tapi alhamdulillah perpustakaannya sudah beralih fungsi karena kertasnya sudah dipakai buat bungkus sama buat linting rokok. Jadi sekarang bukunya sudah bagus. Jadi ada bisa nanti bisa asik ya, ngasih nambah-nambah buku berapa buat bacaan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan sosial. Ya, lansia itu memang yang mengalami kondisi kognitif yang turun itu orangnya isolasi sosial yang tinggi, ada rasa terbunuhnya tinggi, ada rasa ketemu temannya isi. Biasanya kalau di keluarga, pas termasuk mbah saya sendiri itu dia mengalami demensia. Saat nggak ada keluarga yang datang, dia tuh nelponin anaknya satu-satu, nggak mampir, nggak ke rumah, nggak jenguk aku. Tapi setelah datang semua putih, ada banyak ya, batang sak butuh bisa dikit-dikit beli sembunyi. Nah itu kalau sudah jenengan ketemu hal tersebut, lansia yang jenengan ketemu itu mengalami gangguan kognitif. Ya. Jadi kalau kayak gitu harus kita sudah mindsetnya nanti saya ajarkan ke mindset hal tersebut. Jadi kayak pertengkaran, tidak pertengkaran, tidak kenal sama teman kanan kiri itu kalau dipanggil sudah umum. Bertengkar setiap hari. Dia nggak tahu gini, si mbaknya itu nggak kenal, nggak bisa lihat. Tapi dia tahu kalau mbaknya yang lain itu marah dengan dia. Saya sampai mikir, bahasanya apa punya telepati? Kok marah sama mbaknya itu? Dia tidak saya, dia gosipin saya, sama dengar, enggak. Itulah saya mengatakan bahwa orang yang sudah dulu itu sakti. Sampai saktinya ukuran nggak ngomong sebetulnya saya. Nah seperti itulah yang terjadi nanti adalah timbul kesungguhan, timbul rasa curiga yang dihadapi oleh lansia. Oke, lanjut kegiatan keterampilan. Nah kegiatan keterampilan ini fungsinya bukan untuk dijual,
Jadi kalau dua barang itu nggak dijual, cuma untuk melatih kolektifnya dan keterampilannya. Ya, jadi nggak bikin oleh pada lansia dijadikan penjaga kafe ya. Ada yang pernah ada di medsos, jadi kafe ada lansia. Kalau di Jepang itu ada namanya kafe silver. Jadi yang melayani itu adalah lansia yang sangat silver. Di situ namanya kafe kesalahan. Dan istilah kesalahan adalah kalau jenengan pesen ke lansia itu, bisa pesen soto, nanti bisa keluar jadinya rawon. Memang tujuannya adalah si lansia yang dengan Alzheimer itu masih bisa berpikir, dirangsang berpikir untuk bekerja, tapi bukan mengeksploitasi, cuma dia dirangsang untuk bekerja. Nah, salah satunya seperti mbak kita yang di panti berita itu dibuat gitu. Ini kalau jangan tahu telur itu rasanya nggak jadi asin, buat operasi nggak jadi asin, jadi tanah, karena kan seperti tanah. Nah itu kan dibuat tanah itu loh, dimakan rasanya. Tapi tetap tujuan kita bukan untuk dijual. Kalau dikena SNI Standar Nasional Indonesia, istilah kalau ada di RT apa itu permakanannya tulisan di RT itu mesti tidak bagus. Kalau ada halal mungkin meragukan. Kalau buah halal warnanya hijau banget tadi, yang mulia hijau loh. Nah gitu ya. Itu seperti ini maksud. Oke, penelitian yang di PSTW kita. Nah ini teman-teman ini saya juga promosi juga. Bisa nanti ketemu lansia yang di tempat-tempat juga kan gejalanya ya. Yang pertama laki-laki perempuan di atas 60 tahun ke atas. Tapi tidak ada kemungkinan ada yang umurnya 55. Itu khusus untuk orang yang sudah demensia. Jadi beberapa kita tuh umur 50 itu sudah lupa untuk berpakaian, sudah lupa untuk kamar mandi, sudah lupa cara makan, itu bisa kita masukkan ke tapi tidak apa-apa, karena khusus itu bisa. Yang kedua lansia dengan permasalahan sosial, terlantar atau ditelantarkan. Terlantar itu tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya anak. Terus atau dia punya keyakinan ini ada dia punya keyakinan tidak nikah. Jadi teman-teman yang jomblo bersiaplah dirimu. Ya, yang jomblo bersiaplah dirimu nanti sekaman sini. Kalau ada keyakinan yang tidak nikah itu Tuhan sepanjang. Ada juga kalau dulu itu masih jadi pengasuh atau pembantu rumah tangganya orang jadinya sampai tua nggak nikah biasanya juga masuk. Yang terlantar, yang ditelantarkan itu punya keluarga. Keluarganya macam-macam. Ada yang tidak ngerti apa itu namanya, yang terlantar itu ada keluarganya tidak bisa ngapain. Untuk zaman yang sekarang, zaman sekarang itu orang itu yang laki-laki kerja, yang perempuan kerja, pulangnya sore-sore, akhirnya orang tuanya terlantar. Itu juga bisa masuk. Atau bisa teman-teman ya, yang satu diangkat pegawai di Kalimantan, yang satu di Sumatera, tapi keluarganya ada yang di Jawa. Jadi berduanya di semua. Lansia itu punya kecenderungan nggak mau ikut sama anaknya, dia suka di rumahnya sendiri, di rumah sendiri. Ikut ke sana, itu nggak cocok sama kamu. Di sini nggak cocok sama makanannya. Kembalinya apa? Ke rumahnya sendiri. Di panti, di rumahnya sendiri itu nggak oke. Akhirnya ada yang seperti itu. Berarti keluarganya kaya-kaya, datang tuh bawa mobil. Wah, ini keluarga saya. Bukan apa-apa, gaji kamu bikin tidak mau untuk apa ada. Dia bilang
ya Bapak nggak mau diajak kerja ke Sulawesi. Ya sudah, memang lansia itu seperti itu. Tidak mau untuk ikut ke orang, sukanya di rumah. Nanti tidak akan ketemu hal yang seperti itu. Terus yang kedua adalah mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Itu betul. Kalau nggak ada, masalahnya adalah ahli waris biasanya. Yang ketiga adalah lansia sanggup menaati peraturan. Ini juga tergantung kalau orangnya, karena di dinsos itu yang dicakup adalah orang-orang yang bermacam latar belakang ya. Ada mungkin dulunya perampok, dulunya pembunuh karena zaman penjajahan itu ada. Tapi itu juga harus mau. Terus ada lagi membawa surat keterangan dokter bahwa tidak punya penyakit menular dan kita masih belum punya tempat atau belum punya kapasitas untuk yang menular dengan yang menggambar bisnis produksi. Yang saat ini adalah bahwa surat desa, terus KTP, kalau punya BPJS. Jadi nanti teman-teman kalau besok sudah masuk ke lapangan atau di sekitar ada lansia yang seperti ini, bisa menghubungi kita. Lewatnya apa? Lewatnya ke dinas sosial masing-masing. Gitu ya. Nanti kalau ketemu pasien, ada yang perawat, hubungi dinas sosial masing-masing. Ya nanti disambungkan ke dinas kita. Oke Mas Andi. Ini jumlah klien kita ya. Kalau yang di Blitar itu 55, kalau yang di Tulung Agung itu 130. Kalau yang di Padang, sekolah di Padang itu 160. Banyak. Itu saja kita masih belum melayani tenaga-tenaga yang lain. Oke lanjut. Oke, saya akan memberikan video. Tadi kita ngomong masalah haji, kita akan kasih video dengan. Nanti dilihat dan tidak disusah. Tiba-tiba bisa turun dari pesawat terbang saat akan mendarat di Madinah. Kakek yang mengaku lupa belum memberi makan ayam ternyata mengidap demensia alias pikun. Postingan video yang viral di medsos menunjukkan momen seorang kakek calon haji yang meminta turun dari pesawat saat akan mendarat di Bandara Madinah, Arab Saudi. Menariknya, kakek tersebut mengaku lupa belum memberi makan ayam-ayamnya. Tingkah sang kakek langsung memicu gerak tawa para calon haji lainnya. Calon haji tersebut diketahui bernama Juhani asal Majalengka yang berumur 97 tahun. Abang Juhani adalah calon haji tertua di rombongan kloter 1 embarkasi Kertajati. Kakek Juhani ternyata bisa menyanyikan lagu-lagu Jepang. Kemampuan Juhani terungkap saat menjadi kejuaraan pemeriksaan yang sesampai di tanah suci. Waktu itu bisa lanjutkan ya. Ya, kita nyanyi ya. Yang tadi pakai itu bisa. 1, 2, 3. Sampai Hasilnya, Juhani mengidap demensia alias pikun. Meskipun demikian, setelah mendapat pengobatan, ia dinyatakan cukup sehat dan bisa melanjutkan proses haji. kemarin sedang kami konsultasi juga dengan spesialis jiwa di KKI dinyatakan diagnosis demensia dan dinyatakan alhamdulillah sekarang terkontrol, bapaknya senang ikut haji dan tidak ingin pulang, jadi dia sudah sadar saat ini. Kondisi berbeda didapati di kediaman Juhani di Desa Batu Jaya, Cigasok, Majalengka. Abang Juhani ternyata sudah lama tidak memelihara ayam.
ketika ia masih memiliki ternak ayam. Kakek Juhani sekarang memiliki 3 anak, 9 cucu dan 9 cicit. Seluruh keluarga mendoakan agar sang kakek yang sudah berada di Makkah bisa tetap sehat dan juga bisa menjalani lancar yang berhaji. Dari Majalengka, Jawa Barat, Evan Setiawan, TV melaporkan. Oke, laporan haji tahun 2023 karena pada masa COVID itu tidak ada haji. Apa yang terjadi pembengkakan kloter haji pada tahun 2023? Dan orang-orang itu anti haji ada yang tahu berapa? 20 tahun. Dan dia orang itu sadar tahun umur berapa? Pensiun. Pensiun itu umur 60 baru dapat haji. Berangkatnya umur 80. Umur 80 nggak tahu, kita masih bingung apa tidak. Nah, makanya Pak, anak ada punya uang sudah haji sekarang. Wah, saya amin. Jadi tahun 2023 itu Jawa Timur yang mengalami kematian tertinggi untuk calon haji. Jadi paling banyak ada paling banyak juga. Jadi agak sulit dari itu terjadi dulu. Karena banyak jual lansia seperti itu. Ini tidak cuma haji. Di kita lansia itu kalau minta segala sekali naik minta dulu. Memang itu karakter. Nanti kan kalau ingin nyoba lalu di rumah saya bisa mulai dulu panggil ini itu mampu ini titik besar. Jadi saya tahu. Nah, jenengan cara kalau haji ini, ini cara haji. Salah satu cara cepat tanpa menunda adalah sertifikasi tenaga kesehatan Indonesia. Tenaga kesehatan haji Indonesia. Kalau kita terbang pesawat, satu orang itu megang lebih lah, satu kalau kan satu perawat satu perawat cowok, satu perawat cewek, sama satu dokter itu megang 20. Kalau jenengan ketemu itu, teman-teman ketemu itu, apa yang Anda lakukan? Yuk, silakan. Yang mau jawab? Kita ini, wah, udah kan? Misalnya bayi ini pokoknya bayi yang ingin pulang gara-gara lampunya ubur-ubur. Apa yang terjadi? Masuk orang dari pesawat, ya, ada? Tidak. Nah, berarti betul ya. Pagi. Saya masalahnya kalau mau ngajar tentang ilmu perawatan biologi itu banyak orang-orang teman-teman itu apa sih perawat biologi keren pegawai perawat emergency perawat oka. Saya akan bertanya begini, banyak departemen perawat banyak departemen perawat yang ada di perawat. Di mana departemen apa yang tidak berurusan dengan nasib? Anak. Ya bisa disobek, bayar nangis. Ya tak? Anak. Baik, anaknya dijamuri banyak. Dipijet angin. Disuruh angin. Apa Anda bisa mengalahkan kekolotan mereka? Ada lagi siapa? Departemen apa? Sudah ya? Sudah masuk departemen semua ya? Maksudnya sudah diajarkan ya? Kayak pediatri, kayak abji sudah. Nah, apa? Ada departemen apa yang tidak berurusan dengan Asia? Opsi tambah. Saya ngurus-ngurus bahaya gitu. Wah, anakku dibulat-bulatnya. Kalau jadi gue itu berarti pergi gitu. Kita kalau anak mantu.
Hilang anaknya. Jadi semua departemen, jangan nggak harus jadi perawat seperti saya, tapi perawat setidaknya ada kenal tentang psikologi lansia, caranya mengatasi usia lansia seperti itu caranya gimana. Ya, ini lagi mas. Ini kalau sebenarnya ini video yang pernah viral berapa kali ya? Ini. Ini yang di UGD, perawat UGD. Oh, ditarik-tarik itu. Pasti. Di lawan. Oh, jadi Bu. Mulai sudah. Mulai sudah. Ya, untuk nanti kalau kita tahu ya di orangnya oh ini mana kalau itu ada tempat jadi mana ini belum saya satunya yang di Jombang dan orang Pekang yang mau dioperasi orangnya di depan itu dan kalau tiba bisa dipilih nanti kayak gini lansia. Nah, di sisi lagi, apa yang perawat emergency lakukan kalau ketemu lansia seperti itu? Ya, atau setidaknya bikin serem aja. Ada yang di posisi yang mau dijatuhin terusnya. Iya, bikin. Ada lagi? Nah, ada yang bisa jawab? Bisa lagi? Betul. Makanya siapa? Bisa ruangan betul? Iya, so ada di pas aku kayak di apa namanya Oke, sekarang di rumah sakit hospitalisasi hospitalisasi itu kalau buat lansia sudah ada apa belum? Adanya kan buat anak apa? Iya. Mainan banyak, tempat yang berwarna-warni, apa itu? Pernah nggak di lansia? Tempatnya tidak pernah yang tahu kayak lansia yang di Jombang itu mau dioperasi kabur gara-gara itu. Lansia yang di Jombang itu tadi mau dioperasi kabur itu lansia. Lansia itu sebetulnya takut juga sama rumah sakit. Kebanyakan lansia di tempat itu masuk di rumah sakit tambah kedua. Iya, iya. Karena kita biasanya hospitalisasi untuk anak-anak terapi bermain. Banyak terapi bermain. Ya, malah masuk di pas juga. Sama akhir mas. Kayak gitu. Berarti kondisi yang seperti ini, kalau Anda ketemu hal seperti ini, itu jangan jadi perawatnya atau di pasiennya, jangan masuk di marah. Itu yang asli video itu banyak yang takut kan sama kondisi seperti itu. Padahal dia itu cuma cemas, kayak anak kecil naik kendaraan, sumuk
panas gerak. Apa? Rewel. Pepes satu lagi. Sama dengan lansia. Dia biasanya di rumah nonton TV, tiba-tiba dimasukkan ke rumah sakit. Biru, pandangan biru. Terus dia bingung mau jalan, kan kayak gitu nggak bisa. Disuruh untuk duduk nggak bisa. Tetap jalan, ada teman yang di samping, dan nggak bisa mengungkapkan. Dia tuh sudah tidak mempunyai kemampuan untuk ngomongnya belibet, tidak nyambung. Nah, akhirnya apa? Dan kita pakai tekniknya untuk mengatasi tersebut. Kembali ke poin. Itu ya, dimanapun jenengan berada, tidak harus jadi orang lansia. Kalau mau lansia, nanti kalau jenengan itu apa yang jawab? Kalau jadi anak mantu, wah susah peran keluarga orang cowok. Nah itu yang harus jenengan lakukan. Masuk ke proses menuang. Proses menuang ini suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri, mengganti tanda fungsi normal secara perlahan. Menurun semua fungsi tubuh tanpa besar dan itu normal. Nanti jenengan akan ketemu lansia dengan segala macam keluhan. Sakit apa? Pusing. Oh, boleh saling sikit kulit kesemutan rambut rontok mengeluarkan semua. Nanti kalau sama masuk ke dunia lansia ada ya LP ya, LP ini bisa sampai 10 satu. Katakan di tengah nanti masuk di panti saya di UPT Tekstil kita. Kalau tidak kosa cuma 3 revisi minimal sedikit. Menulis, mana nggak bisa ditanya. Justru yang nggak bisa ditanya, bilangnya bisa ditanya. Namanya siapa? Itu penyakitnya banyak. Mesti ada hipertensi, tidak berfungsi kecil, mesti demensia, tidak macam-macam. Terus, malah yang nggak bisa ditanya, itu yang malah banyak. Bisa, nggak ada diagnosanya, masanya nggak bisa ditanya. Nah, seperti itu ya. Jadi persiapan jangan sampai ke panti kita kalau cuma 3 diagnosa kita sudah depresi. Kan tidak bisa diperbaiki. Jenengan penyuang, jenengan kasih sebab. Teman-teman kasih penyuang kasih sebab. Berarti 3 hari penyakit ini sembuh dengan teknik nafas dalam. Si pakai pusing. Pusing. Tapi jenengan bisa jadi hebat kalau jenengan punya teknik. Bisa jenengan harus ini khusus proses NLP. Oh, dari nafas, bayangkanlah semua yang ada di dunia. Bilang, bahkan di dunia makmur. Kayak gitu, cuma berlaku 1 hari. Cuma dia di puskesmas itu pasien itu banyak lansianya. Obat habis tentang dan penyakitnya sudah berbeda-beda dengan curhat tangan yang sama. Aku musibah, baru mantuku, dari sesuatu tidaknya. Coba, aku disamping mantuku. Apa yang ada pasien itu kita siap sabar dan itu apa? Jawabannya sabar. Ya, ini ya. Jadi lansia ini menurun semua organnya tanpa ada bisa diperbaiki. Jadi kondisinya kayak gini. Dan apa tugasnya perawat? Ini anjloknya tidak akan ketemu. Tetap ada satu. Nggak ini. Apakah obat jalan keluarnya? Tidak. Ini itu pisau berbatu Tuhan. Menghilangkan keluhan, menambah penyakit yang lain. Jadi apa? Liver nggak tahu.
obat. Minta obat orang-orang dengan banyak keluhan. Misal obat apa ya? Mulai flu aku dihafal. Yang satu obat di sini ada paracetamol, ada CTN, ada distro. Itu kalau orang musuh orang yang banyak keluhan tidak kerja segini. Ini apa? Pergelinu Pak. Ini Pak. Obat ya yang datang satu nama. Pak. Nah untuk pusingnya, nah untuk pakasnya, bisa Pak pakasnya memang ya bisa. Iya. Jadi kalau pikir ini asal saya ya, asal nama begini, Pak. Yang ini Pak ini fokusnya, yang ini itu panasnya, yang ini untuk kebesarannya. Oh gitu, ya satu kali satu. Masa dosisnya, kamu kasih pusingnya Pak. Paracetamol. Beli Pak. Sampai berapa? Tapi yang ini sering. Ini apa itu? Tangannya nggak bisa diangkat. Nggak seriusnya tembus. Jadi Imam harus tahu. Ada yang suka begitu, ada yang suka cuma datang ke dokternya laras. Yaitu tadi yang lansia dengan keluar sampai tadi itu datang sip, ya itu akhirnya juga didengerin saya. Iya, saya cuma iya Bu, obatnya masih ada. Ada yang kemarin belum habis. Tapi sudah saya baca dulu cerita. Simpel ya, nanti kalau bapak sudah dipilih dulu. Saya pernah jalan yang ke Semeru yang terjadi perjalanan itu pasal tinggal semua loh, kita nggak bisa. Jadi kok susah, tidak tahu tapi yang ada pasti susah hilang benar juga. Ya itulah satunya para banyak ngomong lah. Itu ya tidak bisa berubah. Nah ini yang kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Ini mungkin sudah diajarkan sama kampus ya. Yang sering terjadi karena menurutnya tadi ini ada imobilitas, disability, impoten, intention, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat. Inilah yang terjadi. Ya, salah satunya yang hari ini yang kita ajarkan adalah masalah gangguan demensia. Ya, gangguan ada. Yang bagus. Oh ini dulu. Jadi itu yang kita bahas adalah itu. Yang lain itu biar dibahas lagi saja. Saya baca Indonesia. Asyik. Wah, ini adalah alat yang jadi kambing hitamnya membagi atur. Rebutan. Nah, tokoh antagonisnya ngeselin ini yang dibagi. Film dia bukan selesai katanya. Bilang kali ini ini yang besar. Ini adalah beban kejahatan. Salah satu tipe mbak itu adalah tipe sinetron. Termasuk bukti saya juga mengalami tipis. Itu suka sinetron. Saat ini suka sinetron yang sama. Akhir kembali lagi. Oh, bagus. Benar-benar. Itu tanya lagi saya. Pertama, kayak gitu. Kenapa hubungannya dengan remote Pak? Gini, remote itu punya beberapa macam tombol. Dan kalau tombol itu bagus, di tombol 1 keluarnya channel 1, di tombol 2 channel 2, di volume naik bisa. Tapi kalau sudah lama rusak, bisa jadi di tombol 1 loading, tidak nyantol. Atau bisa kalau setelahnya error, di tombol 1 keluarnya mana? Kalau sudah bisa seperti ini,
Kita bahkan manusia yang kontennya terganggu seperti ini. Jenengan pas sehat-sehat di tahun ini. Wah, silakan jalan ke depan. Jalan. Terus lagi itu tempat bilang ya. Tombol satu lagi terus ibaratnya biasanya bisa tombol lokal. Satu udah kiri kanan. Yuk, jalan. Yuk, lanjutin yuk. Itu tombol lokal. Lantas lokal. Bah, jalan. Di pintu siji, keluarnya channel 2 disuruh berdiri, malah nangis. Kalau repot sampai malam, gebuk-gebuk, tambah rusak, rusak, masih ya. Kamu tidak gila nih, kalau kencing itu di WC, kamu gimana tuh Pak? Apa akan kembali normal? Enggak. Bisa main bukti. Sudah Pak, saya belum Pak. Janganlah, kan ada salah satu klien saya yang di luar itu bilang sama suami saya itu cemburu. Saya bawa istri saya kan menjenguk si bapak itu masih cemburu terus. Apa yang harus saya lakukan? Ya jangan bawa suami Anda atau suami Anda disuruh cosplay. Ya kalau dia wajahnya sih enggak, wajahnya suami maksud cemburu. Singanya gitu, cemburu, marah-marah. Kamu harus serah. Gitu. Dan itu terjadi juga. Nah, apakah setelah dibilangin Pak, ini suami saya tidak baik? Apa kembali? Ya kayak kamu tidak akan tambah rusak. Jadi kalau dia sudah ketemu orang yang tidak gambar inisial, jangan gambar berubah lagi. Malah nanti awalnya marah-marah ke Anda sampai dia tidak bisa makan, sampai dia tidak mengerti makan sama minum itu caranya gini. Salah satu klien saya itu, saya kasih akhir-akhir ya mudik, kan kasih depan di atasnya itu, saya suruh wah ini sebenarnya berbahaya, buka dulu. Ini mudik itu belum bisa buka, sehingga sudah dibuka. Kayak makan tulang ini, enak banget. Jadi kayak gitu lah, ya karena itu makan, jadi belum yang lain ya, sudah teman-teman kakak kelas saya yang berpraktek sama saya, udah penuhi semuanya. Dan saya makan ini, biar kita ditanya, enak. Udah teman-teman dari kakak kelas ini dengan kemarin dari masalah buku, saya gitu, hanya kita Oke. Berpikirnya rahasia adalah memang saya. Jadi jangan berpikir kalau nanti akan kita nanti senang apa nanti biar kita lagi rumahnya bersenang kota bisa jadi profesor. Nah ini ikatan benturan. Kalau kondisinya masih bagus, ya masih bisa berpikir apa itu tentang masalah aktualisasi, dia masih bisa memimpin teman-teman yang di satu pamit masih. Jadi kalau tetap di rumah ada lansia yang masih jadi kawan beda, terus kegiatan lansia lain itu masih bagus. Tapi dia masih. Tapi kalau sudah mulai penurunan, mulai ini biasanya kalau masuk ini cemburuan. Jadi kalau hilang gini ya, itu hilang nanti. Masuk itu juga mempengaruhi lansia. Kalau suka ini biasanya anaknya cemburuan, terus suka sama hilang. Kalau dia tahu atau jauh ini, dia sangat sayang banget sama regular. Karena mana nggak ada, sudah nggak ada. Ya sudah masuk sini, berarti dia masuk sini. Masuk akal. Iya. Kamu belum ketemu kalau di desa. Di desa itu ayamnya lebih hebat daripada kamu. Kamu nggak ada orang yang sayang. Kamu nggak pulang,
nggak digodain, ayam nggak pulang. Ayam pacaran itu mana? Kamu mau semua jadi istri yang baik, kalah sama ayam. Ya ini kasih sayang. Makanya kalau udah masuk sini biasanya kita pakai animal, kucing, anjing, itu bagus. Kalau ayam, karena ayam nggak bisa dilatih, bisa nggak ada mati. Kalau ayamnya bisa terus kayak begini, ini saya akan berusaha untuk memperingati itu. Ya, terus yang kedua adalah kenyamanan. Tadi yang di rumah sakit itu adalah dia butuh kenyamanan. Nggak nyaman, nggak cocok sama mantu, nggak cocok sama orang lain, biasanya dia cenderung isolasi. Sampai yang terakhir, kalau sudah ini yang namanya lansia seperti anak kecil. Apa ada lansia ini kalau kecil, ya cuma makan, minum, istirahat. Jadi kalau dia nanti mati, banyak akan melihat banyak kerjanya tidur, kami cuma bel untuk mau olahraga nggak mau senang nggak mau mandi juga nggak mau. Kamunya makan minum rokok, kopi, kayak gitu. Nah inilah dinamakan lansia seperti anak kecil. Anak kecil apa? Makan, minum, main, tidur, apa lagi? Mau jadi profesor? Enggak, pengen jadi karyawan. Hebat benar anak kecil dia. Jadi itulah yang kenapa jadikan kata-kata lansia seperti anak kecil. Oke lanjut. Nah ini apa? Demensia. Demensia adalah penurunan daya ingat. Ini yang dihafal teman-teman adalah lupa. Demensia itu lupa. Ini lupa. Padahal kelupaan itu menimbulkan gangguan mengingat, berpikir bicara, dan juga perubahan perilaku. Kalau penyakitnya lansia itu cuma hipertensi, minum, dan liver dan sebagainya, gampang. Yang susah ini perubahan perilaku. Apa akibatnya kalau perubahan perilaku kalau kita nggak tahu? Bisa mengakibatkan kemana-mana. Ada di video viral yang kemarin itu nenek kerangkeng itu hilang di terminal ya karena lanjut. Nah inilah gangguan demensia. Jangan cuma gangguan daya ingat ya. Jangan cuma gangguan daya ingat. Tipe ini demensia ini. Biasanya meronta-ronta ya bisa sulit fokus tuh mau mandi karena lihat ini nggak jadi mandi nggak ada teman-teman cowok biasa nih bahwa sudah bermanduk banyak lebaran disorientasi gangguan spesial di bisa bedakan kanan kiri gangguan komunikasi ada teman-teman yang ribet ngomong ya dia gangguan komunikasi nama saya ini yang bahaya yang sering terjadi di rumah ya curiga sama orang lain. Saya itu sering banget curiga sama banyak gara-gara pikiran bawa uangnya. Yang salah yang paling dekat istilah bahasa Jawa mungkin tertanya sama orang tuanya ya. Istilah cecek mambutai atau mambuani yang dekat itu selalu jelek, yang jauh selalu baik. Yang ditunggu-tunggu itu anaknya yang paling jauh. Oh iya. Tapi yang paling dekat setiap hari di mana? Iya. Ini. Terus kita yang di rumah terpancing. Pilih saya aku, pilih kasih yang di. Kalau anaknya yang jauh datang, semua makan di kemarin. Anak yang di rumah, tempe. Nah itu yang terjadi. Sudah masuk itu, berarti kita sudah berpikir, repot usaha. Salah mengambil keputusan yang juga sering, apalagi sekarang uang kertas ya, warnanya mirip, ini kayaknya.
Mana nih gitu bayar. Menarik ini Pak, ini proses sosial tadi. Terus beberapa lagu itu pernah lihat orang stroke tertawa terus bernangis. Ada yang tahu? Lucu gitu. Lucu. Ada yang tahu? Belum. Lucu. Jadi nanti ada ketemu di sana orang stroke juga bukan pertanyaan. Kalau sudah ke situ biasanya dia nggak bisa berpikir itu tertawa, lucu, harusnya tertawa tapi bersangis. Biasanya sakit senangnya loh. Ini yang harus kenal. Ini dari Asia di Indonesia. Oke, kasus ini saya adalah penurunan sistem cerebral manusia. Nih, observasi yang perlu dengan observasi adalah dengan teknik MMSI nanti kita ajarkan. Terus para memakai baju bolak-balik yang salah nyata ya, pengen cat langsung nggak usah pakai alat MMSI. Pokoknya orangnya marah-marah, misu-misu, terus memakai baju bubul atau balik, memakai gelang karet banyak. Ada teman yang pakai gelang karet? Ada ya. Nah, yang gelang karet beli lama-lama, karena dipakai, jangan-jangan dia sudah dimensia. Terus menimbun sampah di lemari atau kasur, teman-teman ada yang cowok-cowok. Kasurnya full dengan macam-macam. Ini di antara serius atau ikut. Ya. Terus intervensi apa yang kita lakukan? Intervensi itu kan menggunakan bahasa dan memberikan sebab observasi perilaku. Ini teknik kita. Ya, ini adalah MMSI. Nanti kita akan baca ini ya. Mengulangi pertanyaan maksimal 3 kali. Tidak boleh memberikan kode atau apapun. Jawaban salah dan tidak dijawab itu nilainya 0. Misalnya kalau definisinya full ditanya biasanya 0. Ini tidak ya, tapi nah ini prioritasnya. Yang perlu jika langsung mengalami kegiatan atau menulis karena stroke sikonya dianggap 0. Bila dalam pemeriksaan rahasia didapatkan 15, caranya itu. Lanjut. Nah, oke, sekarang coba ya. Buka instrumen MMSI. Kita akan mudah. Mana nih Pak? Yang nomor 3 kayak ini nih. Coba tiga. Halo, assalamualaikum. Oke, kita belajar nilai bagi ada cara-caranya. Ini sama yang berbeda. Sudah dapat? Enggak ya? Terima kasih. Ya kita nilai ya. Oke, terus. Halo people, ya bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas salah satu instrumen yang biasa digunakan untuk melihat bangsa itu Indonesia ikut atau tidak. Antara Indonesia dan ikut. Apa itu instrumennya? Yaitu namanya MMFA, Mini Data Set Examination. Apa gunanya? Ini adalah untuk mendeteksi fungsi kognitif atau mental si lansia. Dia sedang mengalami penurunan. Kalau sudah mengalami penurunan, fungsinya salah satu deteksi dini untuk lansia yang mengalami demensia. Apa aja itu deteksi itu? Pengurangan, mulai itu menggunakan ketika buku bilangnya maksimal 3 kali. Ini Pak, catat ya, pengambilan tanggal ini jam puasa disebutkan. Hari ini saya akan melakukan tes untuk melihat kognitif lansia.
namanya MMC. Ini kalau ini gunanya adalah untuk kondisinya silansia. Oke, hari ini saya bersama Mbak saya namanya Mbak Sep. Oke, saya yang selanjutnya saya sekarang menanyakan ya. Bagaimana saya pertama dia adalah generasi. Bahasa sekarang tahun berapa? 2022. Musim hujan. Kita berada di mana? Komisi kota biasa asrama saya. Setiap 3 bulan nama dia yang pertama dari 5. Yang kedua adalah mereka tidak ya. Tadi kan kita menyebutkan 3 bulan. Yang nanti bukan terjadi. Bulan, bulan atas. Oke, sekarang kita lanjut lagi sebenarnya. Ini namanya apa? Yang ini, sila kita. Kesini. Tolak. Tolak. Tanpa, kalau, dan, atau, tetapi. Tanpa, kalau, dan, atau, tetapi. Pasien ini teman. Sekarang banyak. Kita apa yang saya tindakan? Contoh. Ambil keras. Berselipar menjadi 2. Saya membaca kita tentang yang ini biasa yang positif. Pasien ini akan karena
menulis pakai tulis kan? Saya sini. Pasien kita meniru yang Oke, terima kasih. Ya, silakan. Itu. Hah? Udah. Ini salah satu belanja yang pinter tadi. Dia 50 tahun 55 itu sudah punya mobil. 55 loh. 55 itu orang itu masih jalan kaki. Dia sudah punya mobil. Anaknya polisi, makanya dia tulisannya polisi orang ini. Dan nanti jenengan nggak akan ketemu lagi, nggak akan semua ketemu dengan orang ini. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa disatukan. Oke, itu ini bahan itu dari nanti. Ya, bahasanya itu bingung kalau saya sudah ngomongkan itu ngomong-ngomong sendiri. Sudah, apa? Ya, dulu. Masuk kategori apa? Kategori aja. Nomornya mungkin ada yang nggak mirip soal. Yang di luar di PPT. Yang nilainya Tidak ada gangguan. kalau nggak salah nilainya itu di antara 28 dan 27. Nggak sampai 30. Ada yang salah juga. Berapa? Nilainya itu berapa? Ada satu yang mungkin kita singgung dikit tentang apa benar apa tidak sesuai. Ada yang biasanya ngomong apa memang itu caranya. Tapi itu untuk yang seperti ini. Kalau yang separuh tangannya nggak bisa gambar, itu ada pengurangannya seperti ini. Caranya seperti maksimalnya akan berubah. Betul kan nggak? Mungkin kan yang tangan dua nggak bisa tulis, gambar nggak mungkin bisa. Jadi nanti pengurangannya ini banyak pengecualian. Oke, MMS seperti itu. Tapi kalau nggak MMS bisa ya lagi orangnya marah-marah, bilang nama pakai baju double atau kembali. Atau kalau celana satu lubang buat dua kaki, cowok pakai rok, saya kayak gitu. Oke, dari situ kalau sudah ketemu itu, atau sudah ketemu yang mulai curiga, mulai marah-marah, langsung cek, masih. Bagus kok, sesuai. Terus isolasi mana kalau isolasi mandiri,
Isolasi sosial aja. Mandiri. Betul-betul. Oh, cek. Saya coba sedikit. Oke. Selanjutnya kalau kita ketemu dengan orang demensia atau orang lansia, ini kita mau menggunakan tekniknya bukan teknik nafas dalam, bukan teknik massage, apa tidak akan, bukan bergerak. Oh, enggak apa. Apa kekuatan kita? Komunikasi. Komunikasi seperti apa? Lah usul lansia. Apa dia ngomong seperti ini? Wah, lancang, wah, lancang, kalau seperti ini. Makanya perlu dengan komunikasi. Sedikit tentang komunikasi dan tadinya. Nah, komunikasi itu ada unsurnya, yaitu komunikator yang bicara, ada pesan yang disampaikan, ada sarana komunikasi atau channel, ada komunikasi penerima atau receiver, ada umpan balik, dan dampak yang terjadi. Masalahnya, Anda akan musuhnya ini. Tidak tahu itu gangguan pendengaran, kalau ngomong harus teriak-teriak, kalau tidak dikira marah. Musuh. Pelajaran teriak-teriak sampai ini sama dengan kita mainnya adalah sarana komunikasi. Jadi cara menyampaikan pesan seperti itu. Ini ya, ini musuhnya kita di sini. Barulah kita kasih empat balik sama efek. Kali ini tidak tembus, ini mesti tidak tembus. Lanjut mas, ini sebetulnya komunikasi itu ada verbal dan non verbal, teman-teman juga sudah tahu. Jadi kalau orangnya masih pintar, kayak banyak tadi, ini saja bisa. Mbak, besok minum obat 3 kali, ya. Mbak, ini yang ini malam saja. Dan ini untuk obat hipertensi 1 malam saja 1 kali. Dan ini Mbak obat kencing manis pagi saja 1 kali. Yang ini asam urat kalau minum siang hari 1. Mumet Mbak. Harus ada komunikasi verbal. Biasanya ditulis namanya visual support. Jadi ditulis di kasurnya. Ini obatnya bisa dulu. Ini apa kasih amplop, yang ini malam tak, yang ini Pak Budak, yang ini siapa? Ada yang lebih serem, cuma kita. Ini tak bisa. Nomor termasuk ekstensi. Jadi kalau ngomong teriak banter karena kurang pendengaran dengan wajah yang senyum, nah itu harus hati-hati. Ya kan tadi, kalau dengan ekspresi dengan nada suara keras, banyak kata, kamu mau marah sama saya, susah. Padahal ingatnya, Bang Andi, tapi kok gak ngomong, Bang Andi, nggak bisa. Saya pakai masker, Andi, yang oleh jadi kita dikatakan, biasanya sinyal telinga mana yang kuat sinyalnya? Oh, mana? Jadi saya bilang, mandi. Mana ya? Itu musuh, minta. Padahal kurang biasanya lansia itu kalau kurang pendengaran, padahal kita harus sampai keras jadi kita. Biasanya gimana? Oh, cuma bentar. Gimana caranya? Mandi sekarang masuk. Nah itu teknik yang harus kita pelajari. Kalau nggak ketemu langsung nggak seru. Kalau ketemu sama teman-temannya malah tukaran jadi tekan gitu ya. Terus sebenarnya berikannya malah susah. Iya, jadi verbal sama non verbal harus kita pelajari. Lanjut. Nah ini prosesnya ya, pesan saluran. Jadi kita banyak hambatan komunikatornya ini yang tadi yang kita bacakan di sini banyak ya. Lanjut. Oke,
Ini komunikasi sebetulnya teknik komunikasi untuk bahasa yang bisa itu banyak kalau di aras itu banyak. Nggak boleh bentar, nggak boleh bilang sudah tak dengarkan, sudah gini loh caranya. Tapi saya buat ini jadi 4 saja. Jin. Yang pertama jangan didebat. Lansia dengan macam-macam perilakunya dan pendapatnya jangan didebat. Itu kayak kamu ngomong sama batu. Mantap. Apalagi kalau banyak pintar kayak tadi, wis jelas di situ kamu nggak akan bisa diterima, nggak bisa masuk. Alihkan perhatian. Dialihkan. Misal nanti akan ada dialihkan. Jadi mengalihkannya itu harus bagus. Misal mbaknya ini mau jalan-jalan, dia sudah di rumah tapi ingin keluar. Mbaknya sudah di rumah, terus jalan keluar. Aku ini masih pengen pulang nih. Ini bukan rumah saya, sih. Terus akhirnya gimana? Oke, biasanya segini. Oke, tapi saya mau jangan. Caranya gimana? Megang tangannya, mudah dari pintu keluar, pintu depan, terus saya jalan masuk dapur. Sudahnya apa ya rumahnya? Alhamdulillah. Tapi happy-nya cuma 5 menit. Kejadian lagi. Aku pengen pulang. Terus saya cuma terima. Ya. Terus yang lagi, kita tahu apa yang diinginkan. Titiknya apa? Jadi yang masuk banyak paling bawah sendiri. Kalau sudah di Indonesia itu yang bawah sendiri apa? Makanan, minuman, busana. Jadi nanti ikut saya, tak kasih nih nanti ikut saya, tak akan rumah. Tapi jangan begitu. Untuk saya masih di bengkel, ya saya dulu. Ini tak kasih jaga dulu ya. Gitu. Ini cucunya. Ya terima kasih kok. Terima kasih ya. Terus buat kesannya apa? Kesalahan yang di tempat kita seperti banyak yang tadi di UGD itu dia nggak diselesaikan. Harusnya kalau kayak gitu itu dipisahkan. Tapi kita memang belum punya ruangan untuk dipisah. Jadi kayak gitu, mau kemana? Ya tak antar. Dia mungkin nggak nyaman di suasana yang rumah sakit UGD yang suaranya kita itu. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke UGD dengan suaranya yang di P1 rasanya habis. Apalagi yang punya trauma sudah di situ sudah nyaman sekali. Apalagi rahasia. Bukan aku, ya, baru. Buat rasa nyaman dia. Misalnya saya itu bisa. Oke. Caranya ini saya sudah videonya. Ya, sudah jangan alihkan. Nah, ini saya ini namanya lansia yang suka jelajah. Itu adalah lansia namanya lansia berdiri. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bisa. Itu lansia di Jawa Barat. Jadi sudah pensiun, dia merasa tetap mengajar jadi guru SD. Nah, salah satu untuk tambahan, kenapa tadi juga yang nyambung yang jadi nanya yang haji tadi, kopi and spam. Definisi itu bukan definisi. Kalau definisi itu yang ganggu mentalnya. Dia pintar, tapi tidak punya diri. Nanti tidak boleh ini dia nggak marah, dia bisa mengatur halusinasi, tapi dia nggak punya diri, nggak punya daya untuk menahan. Tapi kalau demensia itu hilang memorinya. Hilang memorinya tidak semua. Yang tadi cuma bahasa Jepangnya yang pintar, tapi untuk adaptasi dia orientasinya tidak bisa. Sama ini pintar, dia butuh ngajar pintar, jelaskan pintar,
tapi itu kehidupan seharinya dia tidak bisa. Dan ini dia lakukan berhari-hari. Makanya contohnya sampai bingung. Jadi apa maksud dia hari kesini? Dengan cara yang seperti tadi. Jadi semua orang melakukan komunikasi yang bagus. G-E-A-N. Ya. Kalau dengan kita di tempat kami yang seperti ini Pak, jadi dia bisa. Kalau di rumah biasanya pengen ngajar. Salah satu dari teman-teman saya di grup ALC itu, si bapaknya adalah Alzheimer, adalah dosen. Pinter dia. Akhirnya apa? Anaknya jadi mahasiswanya. Dia terpaksa untuk jadi mahasiswanya. Jadi seakan-akan dia ngajar itu, si anaknya itu. Oh, dia masuk lagi. Banyak yang sakit dalam saya sendiri. Banyak yang sakit. Di sini pertama, di semua orang tadi ada yang ngomong, Pak, Anda sudah nggak ngajar, ada nggak? Apa bilang kan? Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Itu tidak di depan. Jadi dia keinginan seperti itu dia nggak ada. Sekali dengan debat dengan orang segini, orang kayak gitu, misal di rumah, sama sudah pensiun, sama tidak boleh kemana-mana. Rumah sama di sini Pak, sama nggak usah keluar. Sekali itu dia akan marah, terus akan marah. Jadi tidak bisa terkendali. Jadi apapun yang dipikirkan dia jangan begitu. Ya. Yang kedua, alihkan perhatian. Sebelum masuk Pak, yuk main satu dulu. Ada yang bilang ya, ayo main satu dulu Pak. Sebentar, main satu. Karena satu dia sudah kesenangannya, mainlah satu. Terus lagi, tadi apa? Empati itu bisa jadi pujian. Jadi kayak Pak Guru, dia kan senang dipanggil Pak Guru. Kita panggil Pak Guru kalau kita di lapangan. Oh, bahannya cantik banget sih. Mau kemana? Mau ketemu cucuku. Oh iya, boleh diantar. Jadi kayak kata-kata pujian itu bisa untuk menurunkan kegelisahan. Dan cari tahu. Biasanya kalau di perawatan pasien itu kita harus punya apa yang disukai banyak, apa yang tidak disukai. Cari tahu apa yang dia sukai. Ditulis. Misalnya dia sukanya catur, kita kasih catur. Dia sukanya makanan atau air, kita kasih air. Dia benar. Yang mereka bilang nyaman sampai begitu. Padahal tidak ada nyaman tidur. Sudah beli pulang terima kasih ya. Kayak gitu. Jadi kayak gini, ini bisa kita gunakan salah satu trik yang bisa kita gunakan untuk mengatasi lansia. Mungkin kalau cowok-cowok yang pakai trik kesehatannya, begini. Jangan di depan Mas, saya itu susah di depan. Hidupmu angka barunya. Ya kan? Saya itu nggak di depan, selalu nah. Itu susah. Terus empati, dibawa gue atau kesenangannya. Oh, biasanya saya dari sini jalan. Alihkan perhatian. Gampang mudik tapi gampang berbeda. Maksudnya gampang mengalihkan. Tidak apa, biasanya gampang lupa. Biasanya suami istri saya juga tidak gitu. Ya. Terus bersikap tenang. Oke, itu untuk komunikasi satu orang. Sekarang komunikasi untuk penyuluhan. Nah, banyak orang ya. Kita tengok. Satu orangnya kayak gitu, apalagi yang tiba-tiba sudah mulai atur dia kayak gitu, pakai siluman sudah banyak atur. Ya. Ini lansi ini ada golongan untuk bicaralah sesuai dengan kemampuan. Kalau yang jenengan banyak itu pinter kayak tadi, kalau sama penyuluhan kata-katanya bukan gini, perkenalkan nama saya adalah Rahmat, saya ini akan melakukan penyuluhan tentang pembelian. Apa yang pembelian? Masuk dulu pulang dan tentang kebersihan. Musuh yang ini adalah pemahaman. Mungkin cuma mukadimah saja, pendahuluan saja. Banyak sudah ngerti, penyuluhan sudah selesai. Misal begini. Pakai apa? Pakai sesuatu yang keren dan yang suka
disukai banyak. Kayak kemarin itu saya isi banyak tentang harus aktif biar nggak males. Kayak kata-katanya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Pulau Rahma, pemilih kemarin itu kita berpemilu ya. Siapa yang nomor satu? Siapa yang nomor dua? Hanya bilang gitu. Si nomor satu kita enggak. Yang nomor satu siapa enggak? Anies. Nomor dua, Prabowo. Nomor tiga, yang mana sih itu Prabowo? Prabowo itu luar biasa. Pak Prabowo itu punya itu kayak kawannya kan, terus ya sudah berpilih kan. Nanti bukan kawannya. Nomor dua, Pak Prabowo itu luar biasa. Dia itu punya kata-kata seperti ini Pak. Jadilah manusia yang membantu orang lain. Tapi kalau kamu tidak membantu, tidak bisa membantu, setidaknya kamu tidak merepotkan. Setuju Pak? Dengar Pak? Saya kalau kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, jangan merepotkan orang lain. Dengan cara apa? Mandi sendiri, pakai baju sendiri, cuci diri sendiri, masak. Itu tidak tergantung dengan teman. Kalau misalnya nggak mandi, saya nggak bilang bisa bilang. Kalau kita nggak mandi, temennya yang baru. Betul tidak? Betul. Jadi kronologinya itu sesuai dengan trennya. Jadi kita harus belajar. Kata-kata sama orang. Karena orang yang pintar kayak ini, yang dilihat adalah pemahaman. Jadi kita nggak boleh minum ya, kamu pakai harus lagi, cuci baju, langsung bubur boleh, tapi tidak ada bawa makanan saja. Bisa jangan mau terapi kaki ya, terapi senam, kakinya itu paling benci untuk berat. Jadi kayak gini, pada putri, lansia itu memang macam-macam penyakitnya. Seperti bapak kalau seperti bapak saya kemarin itu karena banyak pembahasan yang hipertensi. Ada yang tahu nggak? Biasanya kayak gitu. Apa yang kemarin itu lagi marahnya di kantor saya itu banyak romansa, jadi banyak pacaran. Ini luar biasa pacaran. Karena dia berpanduna baru masuk, berpanduna baru mungkin punya anak dulu karena dia bagus, masalahnya satu, dia demensia. Jadi sama laki-laki oke, sama laki-laki oke. Ya kan sudah lupa nama ini sini, memang ya kan saya baru saya dulu itu sama bapak saya melakukan pacaran. Kenapa gitu? Tapi dulu lama saudara anaknya nggak mau pacaran, kenapa Mbak? Pertama yang masuk ikut saya ya Mbak, pacaran, mau masuk kecil pacaran, mau makan minum ikut saya kalau pacaran. Boleh namanya nikah kok siapa yang beda? Kata gini, tapi kalau itu susah, masalahnya pacaran masih sepuh. Dan yang tua-tua itu pacaran, lo makan aja belok mati, tidur mati. Nah, boleh namanya tapi sopon bahasa. Kalau dia menikah, siapa yang menikah? Nanti tidak ada loh, Mbak. Negara tidak pernah mengadakan rakyatnya untuk menikah. Omongannya banyak pun. Satu bisa-bisa kata-katanya adalah hari ini saya ketemu sama saya, besok ya, itu gimana Mbak? Saya susah banget. Jadi kita kayak membuat suatu kata-kata yang menjawab mereka sendiri, jangan kita. Jadi dia berpikir, cuma kita mendengarkan. Kayak menjadi opini, wah ini menjadi politik. Oke, yang kedua adalah gangguan awal hasil seperti anak Indonesia ya. Ini yang benar-benar jenengan harus suka. Kayak ini kata-kata seperti apa? Sikat gigi Mbak, itu bukan Pak. Sikat gigi naik ke atas turun bawah sampai kan sedikit enggak dipegangi, kasihkan odolnya, dipegangi gini Mbak. Sikat kayak gitu. Dan itu sering berkali-kali. Rahasia dengan Indonesia sekali lagi itu
Tangan itu sedikit saja. Jadi kalau ngomong, ini bisa. Kalau sama jadi kali, nanti kalau jadi kalau jadi itu membuang asal bawah sisa semanis dalam hidup kita harus tidak saja. Sekali ini nanti malam ya, oke? Itu kalian bisa. Yang ketiga masih diskusi, ini masih. Rela selanjutnya nanti kalau ketemu kemudian jalan-jalan ke Palu ya, yang tadi jalan-jalannya ngobrol, nah langsung bilang aja sesuatu hari-hari yang ada di situ terus politik seperti itu. Waktu yang tren untuk lansia gitu. Misal sebenarnya aku harus ketemu pacarku jangan kesana dengan langsung proses hari ini yang viral. Oh ini, ini kata-kata ini. Terus aman perjalanan mulus. Pokoknya seperti itu. Oke, lanjut. Ini ya, tadi ya storytelling ya. Jadi mungkin saya tidak merubah cara penjualan, cuma ini adalah cara penjualan saya. Saya tuh kalau penjualan perkenalan, empati dulu, jadi kita prolognya dulu yang sesuai dengan halnya itu. Yang kedua adalah materi yang sesuai dengan misalnya materi sudah tidak terlalu banyak, terus call of action, jadi responnya seperti apa. Ini tekniknya saya. Ini bahasanya orang konten. Saya nggak pakai bahasanya yang penjualan perkenalan terus apa bahasanya saya pakai ini. Kalau mau sama ini malah lebih bisa masuk. Oke, yang terakhir, ini terakhir harus kita kembangkan ya. Yang terakhir, rahasia itu yang perawat manusia yang dirawat itu bukan cuma lansia, tapi caregiver. Tahu caregiver? Iya. Keluarga yang merawatnya. Itu perlu. Kenapa? Itu perlu. Ya itu adalah kondisi kelelahan fisik, emosi, mental yang dialami pengasuh saat merawat orang sakit atau penyandang disabilitas. Itu sangat melelahkan. Apa jeleknya? Timbul penganiayaan atau penolakan. Seperti yang diteliti, neneknya di penjara, di kerangkeng, neneknya ditali, neneknya disesat, karena akhirnya masuk ke panti. Itu kira-kira dia tidak memahami hal tersebut akhirnya. Ya seperti ini beberapa bulan kemarin itu video saya ada yang viral. Jadi banyak orang yang apa itu namanya masuk curhat ke saya, ada curhatnya. Ini curhatnya. Saya ceritakan ini satu ya, ini curhatan ini masih beberapa. Ini yang kita takutkan. Jadi kalau jenengan ada salah satu dokter di Singapura itu ada keluarga klien itu membawa si pasiennya. Dia bilang pasiennya itu cerita kemana-mana. Dia bilang, Bu ini bapaknya demensia. Terus gimana Pak? Kabar saya terlalu dimarahin ya. Ya itu sabar. Jawabnya apa? Sabar itu bukan solusi. Jadi mungkin jenengan berkali-kali musuh manusia itu bisa sabar. Musuh manusia itu ada, nggak kuat, nggak bisa. Apalagi sekarang, nggak bisa. Terus kita ada beberapa orang yang tidak bekerja, keluar dari kerjanya untuk membayar orang tuanya. Stres, lupa. Jadi kalau saya itu paling ngomong kalau ke orang-orang sabar dan telaten itu bukan salah satu determinasi. Kita harus punya. Dan nanti jangan akan ketemu seperti ini. Nah ini diomongi aneh orang rokok, ya kita masuk rumah sakit. Banyak itu dibilangin sulit, dibilangin jangan makan gula, itu makan gula. Kayak gitu. Nah ini seperti ini loh contohnya. Lah Anda nanti akan mengalahkan keluarga
untuk memecahkan burnoutnya. Kalau burnout sudah malam biasanya marah-marah, sudah nggak terkendali, susah tidur, marah-marah, seperti itu. Nggak produktif lagi, ketemu yang belum pengen langsung asbah gitu ya. Jadi lihat si yang belum pengen itu sudah marah dulu. Apa tekniknya yang bisa diajarkan ini? Nah ini ada darurat ya. Ini menarik diri, kurang intensitas. Ini ada teman-teman kayak gini. Ada nggak? Selama kuliah sudah masuk narasinya ada nggak? Ya, Ya. semua. Enggak, yang itu enggak. Ada nggak? Astagfirullah. Sudah masuk enggak? Sudah masuk. Ya. Dibaca dulu. Kuliah, pulang, masuk. Masuk ya, masuk kuliah, pulang juga, masuk lagi. Oh ini belum. Semester pakai proposal dan skripsi belum masuk situ. Ini langsung makan berat-berat belum apa enggak. Nah, ada belum karena masih belum masuk skripsi karena kan dipakai. Tapi mungkin sebelumnya ada sudah, kalau masih sudah hari ini sudah mulai sudah. Nah, barulah hari ini adalah solusi kita. Ini cara mengatasinya. Support group. Pertama adalah support group. Support group itu adalah teman curhat, teman nongkrong. Tapi apa yang terjadi pada Rasia? Biasanya orang yang nunggu orang tuanya di rumah itu mesti disalah-salahin anaknya yang curhat yang salah. Adikmu loh, kalau mau pengen, kalau merawat, jangan. Dia begitu. Kamu kalau mau pengen, ibu yang sebagus loh. Ojo begitu kan terus. Jawabnya anak saya salah. Ketika ini loh. Jadi kalau nggak bisa sih. Jadi kayak gini. Kalau kita yang merawat nasihat, saya kan juga merawat nasihat itu saya. Maksudnya nggak keluarga yang jauh tidak boleh apa itu mengkritik, malah mensupport apa yang bisa bantu. Itu sakit hati ini. Jadi kami kasih. Nasihat itu kalau sudah kedua politik mengadu domba, itu pada mengadu domba. Jadi ngomong gini, wah yang merawat itu perawat bilang itu tak bisa. Disuruh makan sih kayak gitu, memang kayak gitu. Walaupun kita tidak, yang rawat tidak. Akhirnya apa? Karena jauh masih. Akhirnya yang rawat itu sembarang itu. Nah, itu kita jadi seperti itu. Itu nggak boleh. Keluarga yang jauh, biasanya saya bilang ada salah satu sistem masalah itu, bapaknya di Indonesia, ibunya itu cakep banget. Teman itu tak bilang gini, jadi di rumah sama siapa? Itu bapaknya kayak apa? Kalau mama itu kerja. Jadi kalau bapak lama capek, ini mama, sudah jadi sampai kerja gitu. Dan bilangnya si teman saya, ibumu didukung nggak bisa, yang rawatnya didukung karena kamu nggak bisa apa. Adikmu jangan marah bapak, dimarahin bapakmu yang merusak, beberapa nggak akan bisa berubah. Pas ibu, jangan kayak gitu, nanti nggak bisa istirahat. Sebuah itu penting. Jadi kalau nggak harus yang kalau dengan susah, skripsi kok nggak selesai, dibantu kerjakan. Misalnya kalau nanti kalau sidang itu teman-teman sidang di luar pakai foto itu salah satu yang harus support itu bagus. Yang kedua adalah kalau memang benar ini bukan secara ini sangat mengganggu, terutama sangat mengganggu. Yang ketiga, ini penting kita itu adalah salah satu programnya panti kita. Jadi teman-teman praktikan kalau ada di BTS ini kita tugasnya hari Minggu ngirim foto bilik. Nah, lebih tepatnya enggak asal bilik. Jadi Minggu harus taruh foto bilik tidak ruangan sesuatu. Kalau sudah bosan, sudah benar-benar marah banget sama si
yang digoreng agak diambil ke mana-mana. Oh, nggak selesai. Terus mau berarti kita sudah mau melakukan kasar, disuruh pergi, maksudnya keluar, kita bebas ya. Kan teman-teman banyak yang bebas ya, ada yang mintanya cuma tidur doang di kamar, ada mintanya jalan-jalan, ada mintanya cuma baca buku, ada yang cuma lihat Korea, ada yang cuma makan, bebas. Ada kita sudah stres, kembali. Nggak apa-apa, kayak gitu nggak apa-apa. Itu salah satu untuk menghindari berbohong. Katanya kalau dengan kamu seperti saya, ya seperti itu, jangan seperti itu. Oke. Oke, setelah ini kita akan melakukan praktek yang saya butuh mungkin kalau ini jadi pas kelompok. Bapak bisa kan? Oh, di sini. 1, 2, 3, 4. Saya dapat kelompok. Ketuanya boleh. Perwakilan ketuanya boleh depan. Yuk, ketuanya sore. Jadi ya 1, 2, 3. Oh, banyak benar. Ya silakan masuk ke depan. Perwakilan saja. Semuanya ini. Ya perwakilan kita. Satu, bebas saja. Carilah ketua yang tidak dibutuhin. Maksudnya, ojo pinter dari itu. Oke, dua berpasangan satu tahun. Coba apa jenisnya? Sweet. Nanti kerjanya kelompok. Ya, ini ya, kelompok satu. Apa saya langsung begini? Syukur dia. Satu orang masuk depan. Suwi dulu. Apa dengan sudah masuk dalam siap yang harus pakai ini kok logo. Atau ya satu, dua, tiga, empat, satu masa tuh, dua, tiga, empat. Oke, ini sudah saya sudah. Langsung. Oke. Itu soalnya pun agak kena. Bertan.
Ya, ini role play. Yang nomor 1, MMSE. Yang kedua, komunikasi G. Yang ketiga, manajemen stres. Role play. Nah, yang satu, MMSE. Nanti ada carikan dulu dialognya, carikan dulu gimana cara ngomongnya. Nah, kalau bisa jangan bagus. Oh, jawab bagus. Terus bisa belum sama siswa. Yang kedua, komunikasi jalan nanti. Ini komunikasi khusus untuk orang yang apa ya namanya? Yang moderat tadi ya. Jadi sudah diterima, tapi ingin pulang. Makanya sudah diterima, tapi ingin pulang. Sama itu. Yang kedua, yang ketiga adalah manajemen stres. Tadi itu tidak bebas. Cari manajemen stres yang sesuai. Boleh bebas boleh. Nanti maju beberapa orang teman-teman jadi bagaimana manajemen stres. Yang kedua ada TikTok. TikTok itu bagus sekali. Karena itu kan sering menghafal argumentasi. Jadi karena tadi itu tidak nyambung sama saya nggak bisa tarik. Saya pakai TikTok biasa sama banyak gimana menyambungkan antara umat muda dan umat tua itu dengan TikTok. Nah, TikTok ini gunakan nanti lagu yang paling terakhir. Manusia ini. Itu yang kemarin baru tak pikir sama. Gunakan gerakan. Seakan-akan teman-teman itu adalah orang yang disiapkan. Kamu nggak bisa lebih bersyukur. Nggak bisa Linu. itu. Oh, ini. Nggak bisa, Mas. Disuruhkan dia belum. Karena anak-anak jadi pakaian tren yang terbaru dengan gerakan yang mudah dan gimana caranya mengkoordinir. Tapi nggak ada latihan, teman-teman nggak ada latihan cuma dari diskusi. Bisa ya, gerakan satu gini, gerakan dua gini, gerakan yang tapi dengan gerakan ada di sana. Jadi itu akan bisa. Oke, silakan. Ya silakan mulai dengan bisa dari mana?